Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Selamat Riyadi dalam channel kelas Jepang. Oke, saya sekarang akan mencoba untuk menjelaskan latihan pola kalimat N3 ya. Yang saya ambil dari buku Nihongo Somatome N3, dan dalam soal latihannya akan saya sedikit jelaskan eh, kenapa bisa milih itu gitu ya. Nah, langsung aja biar cepat. Nah, ini di Mondai 1 ya, di bab pertama, di minggu pertama, di hari pertama mengenai Rareru dan Saseru. Oke, Ichiban. Eigo wa sekai-ju de. Nah, ini ada dua pilihan. Hanasarete imasu atau hanararete imasu. Ya. Jawabannya adalah hanasarete imasu. Ya. Hanarareru nggak ada ya, hanareru nggak ada. Ya, kan ini ngomong ya, berbicara ya. Jadi, eigo wa sekai-ju de hanasarete imasu. Bahasa Inggris maksudnya itu hanasarete-iru itu sebenarnya digunakan untuk ngomong lah gitu sebenarnya. Jadi kalau diomongkan gitu kayaknya aneh ya artinya ya. Intinya mah digunakan di seluruh dunia. Ya. Nih Bang. Kono tatemono wa Sanmyaku Nenmai ni, pilihannya tatare masta atau tate rare masta. Jawabannya adalah B, tate rare masta. Kalau tatare itu nggak ada ya, adanya tate rareru ya, tateru ya maksudnya. Kono tatemono, bangunan ini dibangun 300 tahun yang lalu ya, Sanmyakunen Maini. Dibangun tatera remasta, dibangun pada 300 tahun yang lalu. Sangbang Kyuni Shaing ni, pilihannya Yamareta, Yamerareta. Jawabannya adalah B, Yamerareta. Adanya Yameru ya, Yamu itu nggak ada untuk maksudnya keluar dari pekerjaan gitu ya, maksudnya berhenti bekerja lah gitu. Yamu itu nggak ada, jadi Yamerareta jawabannya. Oke. Kyuni Saini Yamerareta. Tiba-tiba saya berhenti bekerja, berhenti dari jadi karyawan lah gitu maksudnya. Yombang Sono hanashi wa mochotto, pilihannya kangae sasete, kangae rasete, tik gitu ya maksudnya. Cerita itu, nah ini sama-sama sete ya, membiarkan ya, biarkanlah saya memikirkan hal itu sedikit lagi lah gitu maksudnya.
Kangaeru kan memikirkan. Nah, ini kita pakai jawabannya yang A. Kangae sasete. Tolong biarkan saya memikirkan hal itu lagi gitu. Sonohanashi itu maksudnya omongan itu ya. Sonohanashi wa mocho to kangae sasete. Soal itu tolong biarkan saya memikirkan sekali lagi gitu maksudnya. Sedikit lagi gitu. Jadi jawabannya A. Kyou wa netsu ga aru node. Pilihannya yasumasete kudasai atau yasumarete kudasai. Nah, ini kalimat untuk meminta izin ya. Jadi kalau kalimat untuk meminta izin menggunakan saseru. Jadi jawabannya adalah yasumasete kudasai. Hari ini saya demam nih. Tolong biarkan saya libur ya. Itu maksudnya. Oke. Next. Di nomor 6 sama 7 ini kita harus mengisi ini ya, yang kosong ini sesuai dengan urutan menjadi kalimat yang benar ya. Rakubang. Nah, untuk menjawab soal model kalimat seperti ini kan ada 4 berturut-turut kosong ya. 4 kosakata ini harus disusun. Nah, sebenarnya untuk menyusun ini untuk N3 mah kita ada satu mungkin trik yang bisa minasang tiru kalau saya ya. Pertama, perhatikan kosakata yang ada yang di paling sini ya, yang paling ujung yang sebelum ini sama setelah ini ya. Pertama, ini kan ada Olimpik ya, Olimpik dan hirakaremas ya, maksudnya dibuka ya. Olimpik dibuka. Nah, kita bisa mengira-ngira nih ya, mengira-ngira minimal adalah kosakata yang ada di sini dulu atau di sini dulu ya. Pertama gini, hirakaremas kan kata kerja. Sebelum kata kerja biasanya itu ada apa aja sih ya. Biasanya kan partikel, antara partikel wo ya biasanya ya. Nah, kita lihat partikel o ada nggak? Nggak ada. Nah, oke, kalau gitu kita bisa langsung ke sini aja. Ke kata pertama, Olimpik. Nah, bisa jadi kata pertama ini adalah menjadi topik yang dibicarakan dalam kalimat ini. Jadi untuk sebuah topik yang dibicarakan itu setelah kata subjek ini ada apa sih di sini? Jadi ada partikel wa ya. Ada nggak di sini partikel wa? Nah, ada ya. Nah, Olimpik wa. Oke, kita udah punya satu wa di sini. Terus kita punya ichido, ni, dan yonen. Nah, itu kita boleh dari 3 ini kita susun dulu. Minimal 2 kata menjadi satu dulu yang kira-kira menjadi makna yang benar. Baru nanti kita masukkan ke sini. Ya, misalnya nih. Misalnya kita coba yonen ichido. Nah, bisa nggak? Nggak bisa ya. Atau ichido ni selama 1 kali, nggak bisa ya. Nah, kita coba yonen ni selama 4 tahun. Nah, ini bisa ya. Nah, ini kita bisa coba berarti yonen ni ya. Itu bisa ya. Nah, kemudian di sini ada wa, ini ada yonen ni. Kita coba Olimpik wa. Misalnya di sini kita coba ichido yonen ni hirakaemasu, kayaknya kurang cocok ya. Nah, yang paling benar Olimpik wa yonen ni ya. Olimpik wa
4年に一度irakaremas ya. Jadi maksudnya Olimpiade ini irakaremas itu bisa dibuka ya satu kali ichido ya, ichido satu kali dalam 4 tahun segitu. Oke, paham ya? Nah bang, sama seperti tadi kita harus memperhatikan kosakata yang ada dulu. Nihon no moraimasen ka. Nah, di sini kita coba isi ya yang kosong yang paling mendekati dengan kata yang sudah ada. Misalnya Nihon no. Kalau Nihon dan no, ini setelah kata no, partikel ya, partikel no, harus ada apa? Harus ada kata benda dong. Nah, kita lihat di sini ada kata benda yang mana nih? Inso dan interview ya. Bisa kata benda juga interview. Nah, Nihon no inso ataukah Nihon no interview ya. Kayaknya Nihon no inso itu kesan ya. Jadi maksudnya Nihon no inso kesan mengenai Jepang ya. Jadi Nihon no insho ini bisa ya. Kalau Nihon no interview nggak bisa. Soalnya nanti, nah lihat nih, bisa tinggal nitsuite sasete interview. Nah, ini dari 3 ini kita bisa cocokkan juga ya. Nitsuite sasete nggak bisa. Sasete interview nggak bisa. Interview sasete ya, interview suruh bisa ya. Nah, terus di sini ada moraimasen ka, ada morairu, biasanya harus kata kerja te. Nah, di sini ada sasete, makanya kita bisa taruh di sini sasete. Dan berarti ini ada di sini. Interview sasete moraimasen ka. Jadi, urutannya adalah Nihon no inso ni tsuite interview sasete moraimasen ka. Bolehkah saya menginterview mengenai kesan-kesan soal Jepang gitu ya maksudnya. Ya, seperti itu ya. Jadi untuk mode kalimat seperti ini minasang harus mau nggak mau memang harus tahu pola kalimat dan kosakata. Pertama, minasang harus memperhatikan kosakata yang sudah ada dulu, yang di sini yang sudah disusun ya. Kemudian di sini kata benda, kata sifat atau kata kerja itu juga harus minasang kuasai ya. Caranya seperti itu tadi. Misalnya di sini kata kerja, biasanya di sini apa ya yang umumnya, misalnya seperti itu. Nah, misalnya moraimasen ka itu kan biasanya di sini bentuk T. Nah, di sini kita udah dapat ada satu sasete, berarti kita masukkan di sini bisa. Ini ternyata cocok. Ya, kemudian misalnya di sini Olimpik adalah subjeknya nih, jadi yang kita omongkan. Jadi setelah subjek kan itu harus ada partikel apa? Wa. Nah, kita masukkan di sini wa. Kemudian Nihon no. Nah, setelah no itu ada apa? Apakah bisa langsung Nihon no nitsuite? Nggak bisa. Nihon no sasete? Nggak bisa. Nihon no interview? Mungkin bisa. Tapi di sini yang lebih tepat adalah Nihon no inso nitsuite interview sasete moraimasen ka? Seperti itu ya caranya. Nah, nanti kalau masih bingung silahkan ditanyakan di kolom komentar. Nah, sekian ya yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan bisa membantu minasang dalam mengerjakan soal JLPT N3. Nanti silakan mungkin kalau ada yang salah dari penjelasan saya atau mungkin minasang belum jelas, silakan komentar di kolom komentar. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.